Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita masih kembali dapat dipertemukan pada malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita suri tauladan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in beserta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan eh, bersama-sama mengkaji kitab fikih doa dan zikir yang mana kajian pada malam hari ini insya Allah akan rutin kita laksanakan ya 2 pekan sekali di hari Kamis. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Wiramandiri Bahrun Hafizullah Ta'ala dan akan mengangkat pembahasan urgensi zikir dan keutamaannya. Kemudian sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut bergabung berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan ikut membagikan, men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji pada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah sekalian. Semoga apa yang jamaah bagikan, jamaah share, Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kemudian, insya Allah kajian kita malam hari ini akan terdiri dari 2 sesi, yakni sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian jika masih memungkinkan dan masih ada waktu, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Jika jamaah hendak bertanya, nanti kami persilahkan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Ya. Sofei? Sehat? Alhamdulillah. Baik Ustaz. Panjenengan Alhamdulillah. sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat. Kita kayaknya Alhamdulillah. seragam ini, Mas ya. Nggak janjian tapi Gimana bajunya Ustaz? seragam. Bajunya seragam ini. Oh, coklat-coklat Ustaz. Iya, coklat-coklat ini. Alhamdulillah. Hmm. Ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk kajiannya insya Allah kita mulai Ustaz. Oh ya, insya Allah kita Baik. mulai. Insya Allah. Oke. Pada Ya, Ustaz, waktu kami persilahkan, Falitafadol Maskuro. baik. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga di malam hari ini waktu Indonesia atau di pagi hari waktu Amerika dan sekitarnya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab fikih Al-Adiyah wal Azkar, fikih yang membahas tentang doa dan zikir yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Hafizahullah Ta'ala.
Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah bahas ya muqaddimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya tentang alasan kenapa beliau hafizahullah taala menulis kitab ini ya. Jadi ini berawal dari program di sebuah radio, yakni Radio Quran di Saudi Arabia, yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa dan zikir. Kemudian karena ingin untuk mendapatkan manfaat yang lebih meluas, maka beliau susun ya menjadi sebuah buku yang insya Allah akan kita bahas dengan detail biidznillah taala. Baik, barakallahu fikum. Insya Allah kita akan mulai membaca materi yang dibawakan oleh Syekh. Di sini kita mulai memasuki bab ahammiyatul dzikri wa fadluhu, yakni urgensi zikir dan keutamaannya. Jadi di bagian pertama dari kitab ini beliau akan menjelaskan atau memaparkan kepada kita tentang pentingnya zikir dalam kehidupan kita. Dan tentunya keutamaan-keutamaan apa saja yang akan diraih oleh seorang hamba ketika dia menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita. Kalau kita mengetahui keutamaan dari suatu amalan, maka kita akan lebih bersemangat dalam mengerjakannya. Berbeda dengan orang yang hanya melakukan perintah saja, hanya sebatas perintah saja. Tapi kalau dia melaksanakan sebuah perintah plus yang ditambah dengan dia mengetahui keutamaan suatu amalan, maka dia akan lebih termotivasi. Dia akan lebih terdorong dan bersemangat untuk melakukan amalan tersebut. Maka barakallahu fikum, dalam bab ini ya penulis akan menjelaskan kepada kita tentang posisi atau kedudukan zikir yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan juga keutamaan apa saja yang akan diraih oleh seorang hamba yang berzikir kepada Allah. Dan tentunya sebagaimana yang kita sebutkan dalam mukaddimah, bahwa beliau ketika menjelaskan sesuatu ya beliau menukilkan penjelasan dari ulama-ulama terdahulu. Ini yang akan membuat kita lebih mantap dalam mengambil paparan beliau, karena penjelasan yang beliau ambil pada hakikatnya atau beliau paparkan pada hakikatnya adalah nukilan-nukilan dari ulama-ulama besar terdahulu. Baik, kata beliau, ghairu khafin ala kulli muslim ahammiyatu dzikr wa azimu faidatihi. Ya, tidaklah lagi tersembunyi bagi setiap muslim tentang urgensi zikir dan keagungan faedahnya. Jadi zikir itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan memiliki faedah yang sangat besar. Idh huwa min ajallil maqasidi wa anfa'il a'mali al-muqarrabati ila Allah Ta'ala. Di mana zikir itu merupakan tujuan yang mulia dan juga amalan yang paling bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fiikum, zikir ini merupakan amalan yang apabila kita lakukan ya dia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad amara Allahu bihi fil Qur'anil Karim fi mawatin katsirah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan zikir di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan bukan hanya di satu dua tempat, di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perintah zikir itu perintah yang datangnya berulang-ulang, bukan sekali dua kali saja, tapi di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berzikir kepadanya. Qala wa raghaba fi, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk berzikir, bukan hanya diperintahkan tapi kita didorong, dimotivasi untuk berzikir. Qala wa madaha ahlahu wa athna alaihim ahsanan thana wa atyabahu. Dan Allah Subhanahu wa taala demikian juga memuji dan menyanjung orang-orang yang berzikir dengan pujian yang paling baik dan paling indah. Ya, jadi kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, zikir ini adalah satu amalan ibadah yang sangat penting. Sudah Allah perintahkan, Allah dorong, dan
tidak cukup sampai di situ, Allah pun memuji orang-orang yang berzikir kepadanya. Yaqulullah Ta'ala, ya, kemudian beliau bawakan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan zikir atau perintah untuk berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa yaqulu ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di ayat yang ke-200 Allah perintahkan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, ini perintah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Apabila kalian telah mengerjakan manasik-manasik kalian, fazkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Maka ya berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kalian mengingat ya bapak-bapak kalian atau dengan sesuatu yang lebih banyak. Ya, maksudnya di dalam tafsiran yang para ulama disebutkan maksudnya adalah ya hendaknya kalian itu memperbanyak zikir ya sebagaimana seorang anak kecil yang banyak memanggil bapak dan ibunya. Abi, abi, umi, umi gitu ya. Yang namanya anak-anak kan ya sebentar-sebentar bapaknya, sebentar ibunya. Kalau dia dekat sama bapaknya dia manggil bapaknya. Ya, kalau dia dekat sama ibunya dia manggil ibunya. Ya. Demikian juga maknanya ketika kalian menyadari ya orang tua kalian itu memiliki banyak keutamaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih banyak utamanya daripada keutamaan yang diberikan oleh orang tua. Bahkan kebaikan yang diberikan oleh orang tua kita pada hakikatnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nggak? Kebaikan dari orang tua kita itu pada hakikatnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan lupakan untuk menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zikir kita. Baik. Baik, ini perintah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir. Kemudian di ayat selanjutnya yang dibawakan oleh beliau di surat Ali Imran ayatnya ke-191, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat dari ulil albab. Ulil albab ini orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal yang sempurna. Allah menyebutkan tentang sifat mereka, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, orang-orang yang sempurna ya akal pikirannya, mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam keadaan berdiri, demikian juga dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Ini merupakan sifatnya ulil albab, orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kesempurnaan akal pikiran. Mereka tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah. Mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ya ampunan dan pahala yang besar bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35 Allah berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik laki-laki maupun wanita, dan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita,
Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan atau menjanjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar dan pahala yang sangat besar. Nah, ini diantara rangkaian ayat dalam kitabullah yang menunjukkan keutamaan zikir atau urgensi zikir, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berzikir kepada Allah. Demikian juga Allah telah sebutkan ini merupakan salah satu sifat dari ulil albab, yaitu orang-orang yang Allah anugerahkan akal yang sempurna. Demikian juga di ayat yang terakhir yang beliau bawakan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan juga pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh Abdul Razak, fa amara ta'ala fi hadhihi al-ayat bi dzikrihi bil kasrah. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk banyak berzikir. Wa dzalika li syiddati hajatil 'abdi ila dzalik. Wa iftiqaruhu ilaihi a'zamul iftiqar. Ya. Yang demikian itu karena demikian besarnya ya kebutuhan seorang hamba terhadap zikrullah, ya, dengan kebutuhan yang sangat urgen, yang sangat besar. Jadi bukan hanya kebutuhan yang ringan, tapi kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang sangat dia butuhkan. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa adamu istighnaihi inda anhu tarfata ain. Dan butuhnya dia ya dari zikir walaupun itu hanya sekejap mata. Jadi begitu dia lepas dari zikrullah akan terjadi kemudaratan pada dirinya. Maka hendaknya dalam setiap waktu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian dia melepaskan zikrullah, artinya dia mengabaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala hanya walau hanya sekedap mata. Ini akan memudaratkan dan membahayakan dirinya. Fa ayu lahdatin khala fiha al-'abdu min dzikrillah kanat alaihi la lahu. Maka kapanpun itu ketika seorang hamba dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia pasti rugi. Ya, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan ketika meninggalkan zikir. Mungkin ada sebagian orang mengatakan, ya sudah kita nggak usah zikir dulu, nggak usah mengingat Allah dulu pada waktu ini. Ini akan menimbulkan kerugian dan bahaya bagi dirinya. Namun bagi orang yang senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan senantiasa mendapatkan keberuntungan. Tidak dengan sebaliknya. Wa kana khusranhu fiha a'dhama, ya, mimma rabiha fi ghaflatihi anillah. Maka kerugian yang akan dia alami itu lebih besar daripada keuntungan yang dia peroleh ketika dia meninggalkan zikir. Ya sudah, mari kita tidak usah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fokus untuk berdagang atau menjalankan usaha sehingga tidak mengingat Allah misalnya. Dia kira dengan meninggalkan zikrullah, dengan meninggalkan mengingat Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya akan semakin besar. Tapi justru ya kerugian yang terjadi pada dirinya pada hakikatnya lebih besar daripada keberuntungan yang dia dapatkan. Qala wa nadima ala dzalika nadman syadidan inda liqa'illahi yaumal qiyamah. Kalau dia meninggalkan zikir, maka nanti dia akan menyesal ya dengan penyesalan yang amat besar saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang harusnya dia dengan berzikir itu semakin berat timbangan amal kebaikannya, semakin besar pahalanya, tapi karena dia meninggalkan zikir, maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kerugian yang sangat besar. Waqad tsabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sunani Abi Dawud wa Mustadrak Al-Hakim min hadits Abi Hurairah. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fihi illa ka'annama tafarraqu, ya,
ala jifati himar wa kana alaihim hasaratun yaumal qiyamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum mereka duduk dalam sebuah majelis. Kemudian mereka berpisah dari majelis tersebut tanpa berzikir kepada Allah sedikit pun. Ya, tidaklah sekelompok orang mereka berkumpul tapi tidak berzikir kepada Allah, melainkan ya seakan-akan mereka berpencar setelah memakan bangkainya keledai. Jifati himar, bangkai keledai. Ini menunjukkan bahwa majelis yang tidak berzikir, dalam yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zikrullah dalam majelis tersebut, maka ini menjadi majelis yang tanpa keberkahan, jadi diberikan keberkahan oleh Allah. Sebagaimana orang-orang yang bangkit dari majelis makan bangkai, ya makan bangkainya seekor keledai. Tidak ada keberkahan baginya kalau tidak ada zikrullah. Wa kana alaihim hasaratun yaumal qiyamah, dan mereka akan mendapatkan kerugian yang demikian besar pada hari kiamat. Nauzubillah. Nah, ketika kita kumpul-kumpul, jangan kemudian kita meninggalkan zikrullah. Ya, hendaknya nama Allah Subhanahu wa taala itu tetap dihidupkan dalam majelis-majelis kita. Qala wa sunnatu mali'atun bil ahadits ad-dallati ala fadli dzikr. Demikian juga sunnah an-nabawiyah dipenuhi dengan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan zikir. Jadi keutamaan zikir bukan hanya disebutkan di dalam Al-Quran, tapi juga dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa rafi'i qadrihi. Demikian juga hadis-hadis tersebut menunjukkan keutamaan atau ketinggian kedudukan zikir. Wa uluwi makanatihi, demikian juga ketinggian tempatnya, wa qasrati awaidihi, dan demikian juga menunjukkan atau mengkhabarkan tentang banyaknya manfaat dan faedah dari zikrullah. Ya, ala dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, menunjukkan banyak sekali manfaat yang diperoleh, ya, faedah yang diperoleh oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita. Ini dari apa yang beliau sampaikan, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa ya dalil-dalil itu sangat banyak sekali yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya faqad akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim qala. Ya, telah dikeluarkan sebuah riwayat oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Majah serta Imam Al-Hakim, ya. Wa qala sahihul isnad wa wafaqahu Az-Zahabi. Ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, kemudian Al-Hakim menyatakan sanadnya sahih, dan ini disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. An Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Ya, tidakkah kalian mau aku kabarkan kepada kalian tentang amalan yang terbaik di antara kalian? Waskaha inda malikikum, dan dia menjadi amalan yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling akan mengangkat derajat-derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqi zahabi wal wariki, dan amalan tersebut lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairin lakum min antalqau aduwakum wa tatribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amalan yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, kemudian kalian penggal kepala-kepala mereka, atau mereka berupaya untuk memenggal kepala-kepala kalian. Qalu, maka kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami ingin dikabarkan tentang amalan yang kau katakan tadi sebagai amalan yang terbaik, lebih suci bagi, ya lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mengangkat derajat dan lebih banyak kebaikannya daripada berinfak emas dan perak. Maka apa itu?
ya. Ketika para sahabat ditanya, maukah aku kabarkan tentang ini semua? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah kami ingin tahu apa itu amalan yang sangat luar biasa sekali utamanya. Maka Nabi menjawab, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ya, lebih baik daripada ya, amalan yang terbaik, amalan yang paling suci di sisi Allah, amalan yang akan mengangkat derajat seorang hamba ya, dan lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Luar biasa sekali ya. Ini semua keutamaan dari zikrullah. Ya, kata beliau, zikrullah. Amalan tersebut adalah zikrullah. Amalan itu adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya yang menunjukkan keutamaan zikir, wa rawa Muslimun fi sahihihi min hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Imam Muslim membawakan dalam sahihnya dari hadisnya Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, sabaqal mufarridun. Para mufarrid ya telah mendahului. Para mufarrid telah mendahului. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa man mufariduna ya Rasulullah? Siapakah para mufarid itu wahai Rasulullah? Qala dzakirunallaha katsiran wa dzakirat. Ya, mereka adalah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan laki-laki dan wanita. Maka maksudnya hadis ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaan orang-orang yang berzikir. Sabaqah, artinya mereka telah mendahului yang selainnya dari ketinggian derajat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini di antara keutamaan zikir ya, di mana eh, Nabi mengatakan sabaqal mufarridun, orang-orang yang banyak berzikir mereka telah mendahului dalam mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan zikir. Rawal Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matsalul ladzi yazkuru ya rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbah ya matsalul hayyil mayyit." Matsalul hayyiti wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang mengingat Robnya dan orang-orang yang tidak mengingat Robnya. Keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir. Masalul hayyi wal mayyit. Maka perumpamaan mereka seperti orang yang hidup dan orang yang berzikir itu seakan-akan orang yang hidup. Ya, hidup hatinya, ya. Adapun eh, apa? Orang yang tidak berzikir, ya, maka seakan-akan dia adalah orang yang mati. Nah, ini di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau yang menunjukkan keutamaan zikrullah. Lalu beliau mengatakan, wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah. Hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan zikir itu banyak sekali. Wala'alla minal munasib huna wal haditsu madin ya bina fi fadli dzikr anna ulakhisa ba'da ma dzakarahu ahlul ilm min fawaid dzikrillah ta'ala. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, dan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan zikir itu demikian banyak. Kemudian kata beliau, mudah-mudahan apa eh, wala alla minal munasib ya, dan termasuk hal yang hal yang cocok untuk kita sampaikan di sini. Aku akan meringkas apa yang telah disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan zikir kepada Allah. Ya, yajniha adz-dzakiruna fi hayatihim ad-dunya wa yaumal qiyamah. Di mana faedah-faedah tersebut akan diraup oleh orang-orang yang banyak berzikir
dalam kehidupan dunianya, demikian juga di hari kiamat nanti. Jadi telah menyebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau akan menyampaikan uraian singkat dari para ulama, ya, bahwa orang-orang yang berzikir itu dalam kehidupan dunia dan akhiratnya dia akan bisa meraup keutamaan tersebut. Wa min ahsani man ra'aituhu takallama fi hadzal mawdu' wa eh, jam'i atrafihi, ya, walamma syatatah al-imamu al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan di antara yang aku lihat yang paling bagus, ya, dalam membicarakan keutamaan-keutamaan zikir ini, di mana beliau mengumpulkan dan merapikan apa yang telah tersebar, adalah ucapannya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat agung, Wabil Sayyib minal kalami tayyib. Ya, adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam karya beliau yang berjudul Al-Wabilus Sayyib fil Kalami Tayyib. Ya, ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam masalah zikir dan doa. Ini bagi siapa yang bisa bahasa Arab, boleh itu cari kitabnya, ya, Al-Wabilus Sayyib. Ya. Dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, wahwa matbu'un taba'at, ya, taba'atin katsirah. Dan kitab Al-Wabilus Sayyib ini telah dicetak dengan banyak jenis cetakan. Wa mutada wa mutadawalun baina ahli ilmi, ya, na'am, wa tullabihi. Dan kitab ini sudah dicetak, ya, dan dengan cetakan yang demikian banyak, dan kitab ini mudah sekali dicari di antara para ulama dan para santrinya. Artinya bukan kitab yang sulit untuk dicari, ya. Silakan Anda cari. Terjemahannya juga sudah ada sepertinya dalam bahasa Indonesia. Al-Wabil As-Sayyib min Kalami Thayyib. Ini pembahasannya adalah tentang zikir. Baik. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib itu, wa fi dzikri, ya, aktsar min mi'ati faidah. Dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah zikir itu ada 100, ya, kurang lebih 100 faedah dari zikir. Jadi banyak sekali yang dikumpulkan oleh beliau. Ya, mi'atu, nah, mi'atu faedah. Bahkan kata beliau ratusan faedah. Ratusan faedah yang disebutkan dapat apa ada yang ada di balik zikrullah. Ya, kata beliau kemudian summa, ya, akhadha yu'addiduha. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim setelah beliau menyebutkan bahwa keutamaan zikir itu lebih dari 100 keutamaan, summa akhadha yu'addiduha, ya, fadzakara ma yazidu ala sab'ina faedah. Kemudian mulailah setelah menyampaikan bahwa keutamaan zikir itu lebih dari 100 keutamaan, beliau mulai sebutkan keutamaan-keutamaan tersebut, ya, beliau sebutkan dalam apa eh, apa faedah-faedah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhasil beliau kumpulkan sekitar 70. Wa dzakara ma yazidu ala sab'ain, ya, faedah. Ya, beliau menemukan sab'ina faedah, 70 faedah dari zikir. Jadi beliau mengatakan keutamaan zikir itu banyak ratusan, tapi yang beliau berhasil kumpulkan itu sekitar 70 keutamaan. Kullu wahidatin minha bimufradiha kafiyatun lihifzin nufus wa tahrikil himami listighali, ya, bizikir. Dan satu dari 70 keutamaan tersebut sebenarnya sudah cukup, ya, untuk memotivasi jiwa, ya, dan menggerakkan semangat untuk menyibukkan diri dengan zikrullah. Artinya kita nggak perlu
sebenarnya nggak perlu banyak faedah, cukup satu saja. Tapi begitu Anda pahami faedah ini dengan sebaik-baiknya, itu sudah akan membuat ya Anda terdorong untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa wa qad ijtama'at tilka al-fawaid ya al-quthar wal awadid al-ghizar nah, wal amra fauqa ma yasifuhu al-wasifun. Bagaimana tidak ya faedah-faedah ini, faedah-faedah yang banyak ini telah berkumpul dan hakikatnya melebihi apa yang telah disifatkan oleh manusia tentang keutamaan zikrullah. Jadi beliau katakan, saya mengetahui ada 100 keutamaan zikrullah. Kemudian eh, ternyata yang beliau kumpulkan 70. Ya. Maka 70 ini adalah jumlah yang cukup banyak. Tidak banyak orang yang bisa mensifati atau memberikan penjelasan tentang keutamaan zikir melebihi hal tersebut, melebihi angka tersebut. Qala wa ya'uddu ya al-addun fala ta'lamu nafsun ya ma ukhfiya lahum min qurratu ainin ya jazaan bima kanu ya'malun. Dan lebih banyak lagi keutamaan dari zikir ya sehingga tidak bisa disifati oleh orang-orang yang memberikan sifat, demikian juga orang-orang yang menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa tidaklah mengetahui apa yang telah disembunyikan bagi mereka dari perkara-perkara yang menjujukkan mata-mata mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya banyak lagi keutamaan yang Allah berikan dari zikrullah. Kata Syekh ada 100, yang beliau berhasil temukan 70. Tapi kata Syekh kalau mau memang diperinci lebih dari 70. Ya, belum lagi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak ketahui, yang kita akan dapati di akhirat sana. Ya, maka keutamaan zikrullah ini sangatlah banyak. Ada di antara keutamaan itu yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita rasakan, ya ada yang nanti keutamaannya kita dapati setelah kematian kita. Wala'alla adhkuru laka akhi muslim huna faidatan wahidatan min fawaidi dzikr mimma dzakarahu rahimahullah taala. Ya, mungkin ideal bagi kita ya wahai saudara kaum muslimin untuk menyampaikan faedah ya dari faedah-faedah yang telah kita sebutkan. Ala anna istiqmala laka ya an astakmila laka ba'da hadhil fawaid ya ba'du insyaallah ma'a wasiyati laka bitina'il kitab al-mazkur wal intifa' bihi bahwa haqqan kitab ya azimun nafa kabirul faidah. Maka kata beliau rahimahullahu taala ya dan rahimahullah ya wahai saudaraku, aku akan sebutkan kepadamu faedah, satu faedah saja dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan bagi siapa yang ingin untuk menyempurnakan faedah ini ya silahkan dia untuk membaca kitabnya Imam Ibnu Qayyim tadi Al-Wabilus Shayyib, dan dia berupaya untuk mengambil faedah dari kitab tersebut bahwa haqqan kitabun azimun nafa. Dan sesungguhnya kitab Al-Wabilus Shayyib karya Imam Ibnu Qayyim ini merupakan kitab ya yang sangat besar faedahnya. Sangat besar faedahnya. Maka silakan. Kata beliau banyak keutamaan dari zikrullah, tapi kalau ingin membaca keutamaan tersebut dengan lebih detail, Anda bisa mengecek langsung kitab Al-Wabilus Shayyib karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, ya, faminal fawaidi dzikir. Di antara keutamaan zikir, annahu yatrudu syaitana wa yakma'uhu wa yuksiruh. Ya, ada keutamaan zikir yang sangat luar biasa bahwa dengan zikir ya, zikir itu bisa mengusir syaitan, demikian juga menghancurkannya. Nah, ini makanya kata beliau kalau kita tidak menyebutkan keutamaan zikir kecuali cuma ini doang buat ngusir setan udah cukup sebenarnya. Ya maka beliau pilih itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Qayyim diantaranya adalah zikir itu akan menghancurkan syaitan.
di mana Allah berfirman, ya, wa man ya'shu an dzikrir rahman, ya, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berzikir, ya, berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami sediakan baginya syaitan, dan syaitan itu akan menjadi teman dekatnya. Jika Anda meninggalkan zikir, maka syaitan itu akan senantiasa, ya, bergandengan dengan diri Anda, senantiasa mengikuti Anda. Wa yaqulu ta'ala, demikian juga Allah firman, ya, innalladzina taqaw, ya, idza massahum taifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibuat was-was oleh syaitan, maka mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun sadar akan kesalahannya. Surat Al-A'raf ayat ke-201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka digoda, dibuat was-was oleh syaitan, lalu mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka akan sadar. Nah, ini menunjukkan keutamaan zikir. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Ya, apabila dia digoda oleh syaitan, maka dia akan mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa thabata fi Musnadil Imam Ahmad wa Jami' at-Tirmidzi wa Mustadrak al-Hakim wa ghairi dzalika bi isnadin sahih. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Demikian juga dalam Jami' at-Tirmidzi dan Mustadrak al-Hakim dan yang selainnya dengan sanad yang sahih dari hadisnya Al-Harits bin Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innallaha subhanahu amara Yahya, ya, bin Zakaria bi khamsi kalimat." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, perintahnya kepada Yahya bin Zakaria dengan 5 perintah. Wa an ya'mala biha, dan memerintahkan Yahya untuk mengamalkannya. Ada 5 perkara yang pernah diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau, ya, memerintahkan Nabi Yahya untuk senantiasa mengingatnya, ya, dan demikian juga mengamalkannya. Wa ya'muru Bani Israil, ya, an ya'malu biha, dan memerintahkan Bani Israil untuk mengerjakannya. Jadi bukan hanya sekedar disampaikan, tapi hendaknya disampaikan dan diamalkan. Wa innahu kana an yubatti bihadza, dan ketika itu Yahya tidak langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan 5 perkara tersebut. Faqala lahu Isa, maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepadanya, Innallaha amaraka, ya, bi khamsi kalimatin lita'mala biha, ya, wa ta'mura Bani Israil an ya'malu biha. Nah, fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Ya. Kata Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya Allah telah mengatakan kepadamu, wahai Yahya, menyampaikan kepadamu 5 kalimat agar kau amalkan, dan kau perintahkan kepada Bani Israel agar mereka juga ikut melaksanakannya. Jadi ada 5 wasiat. 5 wasiat yang harus dijalankan oleh Nabi Isa, Nabi Yahya. Maka dia diingatkan oleh Nabi Isa. Ya, diingatkan oleh Nabi Isa tentang apa yang menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Yahya. Baik, kemudian faqala Yahya kemudian mengatakan sebagaimana yang diperintahkan, ya, akhsha in sabaqtani biha an yukhifa bi au adzab. Kemudian Yahya mengatakan, aku khawatir wahai Isa, apabila engkau telah mendahuluiku, maka aku khawatir aku diadab. Ini yang menyebabkan Yahya, ya, tidak langsung menyebarkan, ada alasannya. 5 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia amalkan dan dia sampaikan kepada umatnya. Nah,
Kemudian kata kata Yahya, ya fajama'an nas fi Baitil Muqaddas. Kemudian Yahya pun mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis. Famtala al-masjid, maka Baitul Maqdis pun dipenuhi oleh manusia ketika itu. Yahya akhirnya dia ingin menyampaikan, ya dia ingin menyampaikan sesuatu ya kepada umatnya. Dia turun berkumpul. Lalu baru kemudian dia sampaikan, ya dia sampaikan apa yang menjadi wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata beliau, Innallaha amaroni bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna. Kata Yahya kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku ya 5 perkara ya agar aku bisa mengamalkannya. Nah, dan aku perintahkan untuk eh, dikerjakan. Yahya mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya ada 5 kalimat yang diperintahkan oleh Allah kepadaku untuk menyampaikan dan untuk aku amalkan. Qala fadzakara ya amrahum bitauhid. Maka kemudian Nabi Yahya pun menyebutkan perintah bertauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wassalat, demikian juga dia memerintahkan kita untuk sholat. Wasyam, demikian juga berpuasa. Wassadaqah, dan bersedekah. Inilah 4 wasiat dari 5 wasiat yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Bani Israel. Jadi 4 perkara sudah diketahui: tauhid, salat, puasa, ya, dan juga bersedekah. Adapun yang keempat, ya, wa amarakum an tadhkurullah fa inna ya, fa in masala dzalika fa inna masali dzalika fa inna masalu dzalika ya kamathali rajulin kharajal adu fi atharih. Sebentar, ada yang lost di sini. Kemudian beliau sebutkan ya 5 wasiatnya yang diberitakan oleh Allah untuk disampaikan kepada Bani Israel. Yang pertama, wasiat untuk bertauhid. Kemudian yang kedua, wasiat untuk sholat. Yang ketiga, wasiat untuk berpuasa. Yang keempat, wasiat untuk bersedekah. Ada berapa ini? Tauhid, sholat, puasa, sedekah. 4, ya. Yang pertama untuk diwasiatkan untuk bertauhid. Yang kedua diwasiatkan untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga diwasiatkan untuk berpuasa. Yang keempat diperintahkan untuk bersedekah. Tsumma dzakaral khamisah. Kemudian barulah beliau menyebutkan yang keenam, ya, yang kelima. Wa amurukum an tazkurullah, ya, fa inna mithla dzalika kama sari rajulin, ya, kharaja al-adu fi athari, ya, sara'an atau sira'an hatta idza utiya ala hisnin hasin fa ahraza nafsahu minhum. Wa kadzalika al-abdu la yajuzu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah ta'ala. La yahruzu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Kemudian yang kelima, ya, Allah memerintahkan kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang keluar untuk menghadapi musuhnya. Ya, sampai kemudian dia pun mencari perlindungan, ya, pada sebuah benteng yang kokoh. Kemudian dia pun menjaga dirinya dari musuh-musuhnya dengan benteng tersebut. Adzalikal abdullah, ya, yahruzu nafsahu minasyaitan bidzikrillah illa bidzikrillah ta'ala. Maka demikian juga seorang hamba tidaklah dia menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah. Jadi maksud hadis ini, hadis tentang wasiatnya Yahya kepada umatnya, ya, bahwa hendaknya seseorang itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia berzikir kepada Allah, maka posisinya seperti manusia yang masuk ke tempat perlindungan. Syaitan tidak bisa mengganggu dirinya.
Maka sudah cukup sebenarnya kisahnya dialog antara Yahya dan Isa ini untuk menunjukkan keutamaan zikir. Karena pada akhirnya Yahya mengatakan wasiat yang kelima, Allah memerintahkan untuk senantiasa mengingat Allah. Ya barang siapa yang mengingat Allah ini seperti seseorang yang menghadapi musuhnya sampai kemudian dia pun berlindung di sebuah benteng dan musuh-musuhnya tidak bisa lagi untuk menyerang. Maka zikir itu seperti benteng kita. Ya, orang ketika dia dalam kehidupannya dia seakan-akan berperang dengan setan, maka tangkisannya atau pelindungnya adalah zikrullah. Orang yang berzikir kepada Allah seperti orang yang keluar di medan pertempuran dengan membawa perisainya, dengan membawa perisainya. Nah, baik, ila akhirih hadal hadis al-azim, sampai akhir hadisnya. Dia bahwa hadisnya kisah antara Yahya dan Isa ini bahwa di antara wasiat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya adalah untuk berzikir kepada Allah. Lalu keutamaan zikir itu seperti orang yang dalam berperang kemudian dia berlindung dalam sebuah benteng sehingga musuhnya tidak bisa mendekati. Nah, seperti itulah fungsinya zikir. Seperti itulah fungsinya zikir. Dia akan menjadi shelter kita, ya, tempat pelarian kita, menjadi tempat perlindungan kita ketika terjadi sebuah permasalahan. Itu orang-orang berzikir, maka dia akan eh, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala waqad wasafahu al-allama Ibnu Qayyim rahimahullah ya bi annahu haditsun adzim asy-sya'an. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya eh, nah, dalam kitab beliau Al-Wabilus Thayyib ini ya beliau telah mensifatkan tentang agungnya hadis ini. Jadi hadis ini menceritakan bahwa orang yang berzikir itu seakan-akan telah melindungi dirinya dari serangan musuh. Waqad wasafu al-Allama Ibnu Qayyim bi anna haditsan azim asyad wa yanbaghi likulli muslim hifdhuhu wa ta'alluquhu. Ya, maka kemudian Ibnu Qayyim mensifati hadis yang kita baca tadi bahwa hadis tersebut bukan hadis yang sangat agung pujiannya. Ya, maka sudah sepantasnya eh, seseorang untuk menghafalkan hadis tersebut. Atau kalau kita nggak bisa menghafal hadisnya, paling tidak kita tahu maknanya. Maknanya bahwa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan dia telah berlindung di sebuah benteng sehingga musuhnya tidak bisa lagi untuk menyerang. Subhanallah ya, ini penting sekali bagi kita ya. Kadang orang itu dia melakukan perbuatan dosa ya karena apa? Tidak menjaga zikirnya. Kalau dia menjaga zikirnya, maka dia akan bebas dari gangguan setan. Seperti orang yang masuk ke dalam sebuah benteng. Setan nggak bisa, musuh tidak bisa untuk mengganggunya. Musuh tidak bisa untuk mengganggunya. Nah, kalau kita hafalkan, kita pahami hadis ini sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan zikir. Apa itu keutamaan zikir? Dia akan melindungi kita dari gangguan setan. Nah, itu sudah keutamaan yang sangat luar biasa. Fahadal hadithu ya mustamilun ala fadilatin azimatin lidzikr. Maka hadis ini ya telah mencakup keutamaan bagi zikir, bahwa wa annahu yatrudu syaitan, bahwa zikir itu bisa mengusir syaitan, wa yunji minhu, dan juga bisa menyelamatkan seseorang dari syaitan. Nah, ini paling penting ya. Kayak beliau sampaikan di awal-awal ya bahwa di antara keutamaan banyak berzikir itu kita akan lebih terjaga ya. Kita akan lebih terjaga di mana syaitan tidak bisa bermain-main dengan orang yang benar dalam zikirnya. Ya, ibaratnya orang yang masuk ke dalam sebuah benteng. Jadi dia aman. Nah, lalu beliau mengatakan ya, falau lam yakun fi dzikir illa hadhil khaslah al-wahidah lakana haqiqan bil abdi alla yafturu lisanahu an dzikrillah. Kemudian kata beliau, penulis di sini mengatakan, ya, kalau tidak ada keutamaan zikir, kecuali hanya ini saja, coba kita lihat ya. Jadi ini agak ekstrim juga kata beliau. Kalau misalnya tidak ada keutamaan zikir, kecuali apa yang disebutkan dalam hadis, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup bahwa keutamaan zikir apa? Mengganggu seorang hamba dari godaan setan. Kalau keutamaan zikir itu cuma itu saja, itu sudah bermanfaat. Apalagi ternyata
banyak sekali faedah-faedah lainnya. Wala yazalu ya lahijan bi dzikrihi wa innahu la yahruzu nafsahu min aduwin min aduwihi illa dzikr. Ya. Maka hendaknya lisannya tidak kering dari zikrullah, senantiasa dia berzikir. Ya. Maka niscaya zikir tersebut akan menjaga dia dari serangan musuhnya. Tidak ada yang bisa menjaga dia dari serangan musuhnya kecuali dengan membaca zikir. Dengan membaca zikir. Ini bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat ya, kenapa Anda berzikir? Cukup ingat satu alasan saja bahwa zikir itu bisa melindungi kita dari syaitan. Ya, wala yadkhulu ya alaihi al-adu illa min babil ghaflah. Maka kalau dia melazimi zikrullah, syaitan itu tidak bisa sama sekali masuk ke dalam rumahnya kecuali apabila penduduk rumah tersebut lengah. Barulah syaitan bisa masuk. Tapi kalau tidak, maka di antara keutamaan zikir tadi bahwa ada malaikat yang akan melindungi ya, akan melindungi dirinya. Nah, qala fa idza ghafala ya wasaba alaihi ya, nah, waftarasahu. Namun apabila seorang lelah dari berzikir atau dia lalai dari berzikir kepada Allah, ya, maka eh, setan itu akan menerkamnya. Kalau Anda tidak berzikir kepada Allah, maka akan dengan mudah dikuasai oleh setan. Setan tidak akan masuk. Nah, demikian juga nah, fa idza dzakarallaha ta'ala ya in khanasa adullah wa tasaghara wa qama'a hatta yakuna kal wasa' wa kadzubab. Demikian juga apabila dia tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba-hamba Allah, ini para setan itu akan berhenti mengganggunya. Ya, dia akan mengecil, kemudian ya ditinggalkan manusia begitu saja dalam keadaan ya dalam keadaan uh, yang sangat apa ya, yang dalam keadaan yang sangat rendah ya. Tasaghar itu artinya dia menjadi sangat kecil. Wan qama'a hatta yakunu kal wasai wa kadzubabi. Kalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti musuh-musuhnya, yakni para setan, nanti akan menjadi makhluk yang sangat kecil di hadapan kita. Seperti burung usfur. Ini burung yang sangat kecil ya, burung seperti burung gereja seperti itu. Bahkan dzubab ya, atau dia akan menjadi seperti seekor ayam ya, ayam lagi, lalat ya, yang gampang diusir. Kalau kita berzikir kepada Allah, maka dengan mudah syaitan itu bisa diusir. Seperti mengusir burung yang kecil, tidak bisa melawan, tidak punya kuku yang tajam untuk melawan, kita gampang usirnya. Demikian juga dzubab atau seperti eh, lalat, ya, seperti lalat. Ya, jadi tinggal disentil pakai jari sudah kabur. Bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan keutamaan ini kalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka syaitan tidaklah bisa untuk mendatangi dirinya kecuali dalam bentuk-bentuk tadi. Ya, dalam bentuk yang sangat rendah dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Nah, walihada sumya al-waswasul khannas ay yuwaswisu fis sudur fa idza dzakarallah ta'ala khanasa ay kaffa ya wan qabada. Oleh karena itulah syaitan itu disebutkan sebagai al-waswasul khannas. Al-waswasul khannas artinya yang senantiasa memberikan was-was. Namun apabila seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, maka khannasnya tersebut akan hilang. Ya, penggangguan dari syaitan itu akan hilang. Kalau kita apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah selesai. Kalau kita berzikir kepada Allah, terutamanya adalah kita dilindungi oleh Allah. Maka para apa syaitan dan juga anak buahnya itu akan sulit untuk menggoda seorang hamba yang dia berzikir kepada Allah. Tidak punya kekuatan, hanya menjadi seperti seekor
seekor lalat yang gampang sekali untuk disingkirkan. Nah, baik. Qala Ibnu Abbas, kemudian beliau menutup eh, pembahasan tentang urgensi dzikir dengan ucapan Ibnu Abbas, "Asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam, fa idza saha wa ghafala wa waswasa, fa idza dzakarallah taala khanasa." Ibnu Qayyim mengatakan syaitan ya itu mendekam di hatinya anak Adam. Ya, apabila dia lupa, dia lalai, tidak berzikir kepada Allah, dipenuhi dengan was-was. Ya, namun apabila dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan syaitan itu akan dengan segera hilang. Kayak cukup kata Ibnu Qayyim satu hadis ini saja. Kalau Anda berzikir kepada Allah, hal-hal yang buruk itu akan hilang. Demikian juga syaitan ya, ketika seseorang berlindung kepada Allah, maka dia pun terdiam. Ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan dzikrullah. Oleh kata beliau, fa nas'alullaha an nam ayu idzana min syarri syaitan wa syirki. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita dari keburukan syaitan dan sekutu-sekutunya, wa min hamzin ya wa nafakhin wa nafsatin ya wa min hamzihi wa nafkihi ya wa nafyih. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, ya dari tiupan-tiupannya, hembusan-hembusannya, ya. Innahu sami'un mujibun qarib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa dan dekat dengan hamba-hambanya. Ini dari apa yang kita ingin sampaikan dari ucapannya Ibnu Qayyim itu, bahwa apabila tidak ada dalil lain yang menunjukkan keutamaan zikir kecuali dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berzikir itu dilindungi dari syaitan, nah, maka yang demikian sudah cukup. Ya, apa keutamaan zikir? Dia melindungi seorang hamba dari godaan syaitan. Nah, itu sudah cukup. Ya, tapi di luar itu sendiri masih banyak lagi ulama-ulama yang menyebutkan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun tidak ada penyebutan keutamaan-keutamaan tersebut lalu kita kemudian kabarkan ya hadisnya tadi bahwa Nabi Nabi Yahya mengkabarkan tentang perlindungan, bagaimana perlindungan syaitan ya terhadap orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah melindungi ya orang-orang yang berzikir kepada Allah dari godaan syaitan. Maka ini sudah cukup tanpa kita perlu mengetahui keutamaan-keutamaan zikir lainnya. Cukup bahwa zikir itu akan membuat orang atau menjaga seorang dari syaitan ya, maka ini sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah. Baik, baik kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Ya, sekian materinya Mas Taufik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke. Syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Yang persilahkan kepada jamaah yang hendak bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami persilahkan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Belum ada yang raise hand Ustaz, dan belum ada yang chat juga. Monggo pada jamaah, kita buka kesempatan untuk bertanya. Cukup, insya Ya, Allah. sepertinya tidak Ada. ada Ustaz, kita cukup Ustaz. Baik, Ikhwan Fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita bacakan ya penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr
ya yang menunjukkan tentang urgensi dan keutamaan zikrullah. Eh, jadi tolong materinya dipelajari dengan baik. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan ada kuis ya. Kita akan ada kuis di mana yang berhasil menjawab nanti akan eh, kita berikan hadiah berupa buku ya. Jadi kita sudah dua kajian. Yang pertama itu mukadimah dari Syekh, kemudian yang kedua ini tentang urgensi dan keutamaan zikir. Ya, Anda ingat-ingat lagi poin-poin yang disampaikan. Nanti kita di penghujung acara akan mengadakan kuis yang hadiahnya adalah buku yang akan dikirimkan ke alamat peserta. Jadi dicatat dan dimurojaah kembali poin-poin yang disampaikan. Insya Allah nanti kita akan tanyakan di pertemuan yang akan datang, 2 pekan yang akan datang. Dan nanti akan diberi hadiah, insya Allah ya Mas Sofei, ya akan diberikan hadiah dan dikirimkan ke alamat yang berhasil menjawab, yang keluar menjadi pemenang nanti. Baik, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah rutin kita di Kamis malam akan kita lanjutkan ya di 2 pekan selanjutnya. Insya Allah. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kami undur diri, kami informasikan terlebih dahulu bahwasannya insya Allah besok akan ada kajian ya yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji di Jumat malam, yang mana akan membahas kitab Al-Jami min Bulughil Maram dengan tema halal dan haram telah jelas, dan akan dibersamai oleh Ustadz Rizky Agung rahmatullah BA hafizallahu taala. Oleh karena itu kami mengajak pada jamaah untuk ikut men-share kajian tersebut dan dapat bergabung di majelis esok hari. Baik, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan pada jamaah live dari meeting. Barakallahu fikum.